Ya Bu, terima kasih. Oke, pembelajaran hari ini sudah selesai, Rena? Sudah Bu, baru saja. Oke, baik. Gimana ini kabar Rena hari ini? Baik Bu, tapi ada beberapa hal yang sedang mengganggu pikiran saya. Sebelumnya Ibu ingin mengucapkan terima kasih Rena sudah mau berbagi dengan Ibu. Jika Ibu boleh tahu, apakah Rena datang menemui Ibu atas inisiatif sendiri atau ada yang menyarankan begitu? Saya datang ke sini atas keinginan saya sendiri Bu. Baik, apakah kamu sudah pernah melakukan sesi konseling sebelumnya, Rena? Belum. Oke, terima kasih. Sebelumnya Ibu ingin memberitahu bahwa sesi konseling kita akan berlangsung sekitar 30 menit. Jika tidak memungkinkan selesai, kita akan menjadwalkan pertemuan berikutnya, begitu. Dan juga apapun yang Rena sampaikan di sini itu bersifat rahasia. Ibu tidak akan membagikan pada siapapun tanpa seizin Rena. Ya Bu, terima kasih. Oke, apakah sesi konseling bisa kita mulai, Rena? Ya Bu, saya sudah siap. Oke. Baik, Rena, kamu boleh mulai untuk bercerita dari hal yang membuatmu merasa tidak nyaman belakangan ini. Saya belakangan ini merasa sangat minder Bu, terutama soal penampilan saya. Oke, minder ya. Kamu bisa ceritakan lebih lanjut? Saya sering merasa bahwa saya itu jelek Bu. Saya sering dipanggil teman-teman gendut, badak, dan lain-lain. Itu membuat saya merasa malu dan gak percaya diri. Baik, itu pasti pengalaman yang sangat menyakitkan untuk Rena. Ibu bisa memahami rasa malu dan rasa sedih yang Rena rasakan. Iya Bu, saya jadi suka menyendiri, takut tampil, apalagi kalau ada foto kelas atau acara sosial. Oke, jadi kamu menghindari situasi sosial karena takut dipandang atau dikomentari negatif, begitu ya? Iya Bu, bahkan komentar di media sosial pernah sangat menyakitkan. Saya jadi takut dan makin menutup diri. Oke, Rena, kalau kamu merasa seperti itu terus, apakah kamu juga merasa ini mulai mengganggu kehidupanmu sehari-hari atau di sekolah, begitu? Iya Bu, saya jadi nggak semangat belajar, susah tidur, dan cemas. Ya, terima kasih sudah jujur pada Ibu. Rena, apakah kamu bisa bantu Ibu untuk memahami sejak kapan kamu merasa seperti itu? Sejak SMP Bu, awalnya sih saya berusaha untuk cuek, tapi makin lama makin nempel di pikiran saya. Oke, kamu merasa bahwa pengalaman itu membentuk keyakinan kamu bahwa kamu tidak cukup baik, begitu ya? Iya Bu, saya sering berpikir saya tidak pantas tampil atau disukai. Baik, jadi Rena mengalami rasa minder yang mendalam karena pengalaman diejek sejak SMP, secara langsung maupun secara media sosial. Nah, hal ini tuh membuat Rena menarik diri dari kegiatan sosial, merasa cemas, kehilangan semangat, bahkan Rena sulit tidur. Lalu pikiran negatif tentang diri itu semakin kuat karena pengalaman menyakitkan. Nah, yang akhirnya membentuk keyakinan bahwa Rena ini tidak cukup layak untuk tampil atau diterima, begitu? Iya Bu, begitu. Baik, kalau kamu ingat-ingat, kapan pertama kali kamu merasa takut tampil atau merasa minder karena penampilanmu itu, Rena? Seingat saya waktu kelas 7 SMP Bu, saya sering diejek teman-teman karena gendut. Dipanggil badak, gemuk, saya cuma bisa diam dan menangis di rumah. Itu pasti menyakitkan untuk Rena. Saat Rena dipanggil seperti itu, apa yang kamu pikirkan tentang dirimu saat itu? Saya merasa jelek dan gak pantas berteman dengan mereka.
Jadi sejak saat itu kamu mulai menarik diri dan merasa tidak layak, begitu ya? Iya Bu, lalu saat SMA saya pernah ingin mencalonkan diri sebagai sekretaris kelas, tapi tidak jadi Bu. Baik, lalu apa yang terjadi saat itu? Saya dengar teman saya itu bilang sekretaris harus gesit, bukan yang lemot. Saya merasa mereka mengejek saya karena ibu saya. Lalu apa yang kamu lakukan saat itu, Rena? Saya membatalkan niat saya untuk mengikuti pencalonan sekretaris tersebut Bu. Lalu apa yang kamu rasakan waktu itu? Ya saya merasa malu dan kecewa. Rasanya kayak nggak ada harapan buat saya untuk dipercaya begitu. Baik, apakah setelah itu kamu jadi enggan untuk terlibat dalam kegiatan seperti kegiatan kelas? Iya Bu, saya merasa lebih nyaman kalau tidak usah terlihat. Apakah ada pengalaman lain setelah itu yang kamu alami? Ada Bu, saat saya dan teman-teman berfoto bersama, itu fotonya diunggah di media sosial. Dan waktu itu ada komentar jahat soal badan saya. Komentar jahat? Iya Bu, seperti kok bisa ya dia ikut-ikutan padahal gendut banget. Lalu apa yang kamu lakukan saat itu, Rena? Saya langsung menangis dan hapus akun media sosial saya. Jadi kamu merasa lebih aman kalau tidak terlihat atau tidak ikut kegiatan, begitu ya? Iya betul Bu. Oke, Rena, sepertinya pengalaman-pengalamanmu itu tadi membuat kamu menarik kesimpulan bahwa tampil atau dilihat orang hanya akan membuatmu merasa disakiti dan kamu merasa lebih tenang saat menghindari semua itu. Apakah benar begitu? Iya Bu, saya merasa begitu. Oke, Kak. Oke, Rena, kita tadi sudah bicara banyak mengenai pengalaman menyakitkan yang kamu alami. Sekarang ini Ibu ingin ajak kamu untuk melihat sisi lain dari perjalanan hidupmu. Maksudnya Bu? Baik, Ibu percaya kamu pasti pernah mengalami pengalaman di mana kamu merasa dihargai, dipercaya, atau bahkan bangga terhadap dirimu sendiri. Coba kita pikirkan kembali hal itu. Mungkin Bu. Oke, Ibu ingat waktu awal semester kelas 11 kamu terpilih jadi wajah utama di poster promosi retret sekolah? Masih ingat? Iya Bu, saya sempat ragu waktu itu, takut dikomentarin tentang penampilan saya. Oke, tapi akhirnya kamu setuju. Apa yang membuatmu yakin saat itu? Karena kata guru, saya itu memiliki aura yang damai dan bersahabat. Katanya bukan soal penampilan, tapi soal ketulusan. Oke, itu luar biasa. Kamu diakui bukan karena penampilan saja, tapi karena hatimu. Bagaimana perasaanmu ketika kamu mendengar itu? Rasanya kayak saya punya nilai yang tidak terlihat selama ini Bu. Bangga, tapi juga terharu. Oke, itu artinya kamu membawa kebaikan yang bisa dirasakan orang lain, bahkan jika kamu sendiri belum menyadarinya. Iya Bu. Apakah ada pengalaman lain yang pernah Rena alami selain itu? Waktu SMP saya pernah dipercaya jadi editor buletin di sekolah. Waktu itu saya rajin menulis dan mengumpulkan artikel. Akhirnya guru bahasa Indonesia saya memilih saya untuk menjadi editor. Wah, jadi kamu dipercaya gitu ya untuk memilih dan menyunting tulisan-tulisan temanmu ya? Iya Bu. Dan saya senang bisa membantu dari baris layar. Oke, itu membuktikan bahwa kamu itu punya kemampuan berpikir kritis, juga punya
tanggung jawab, bukan hanya pintar tapi juga konsisten. Iya Bu, saya merasa sangat dihargai saat itu. Wah, bagus itu Rena. Apakah ada hal lain lagi yang Rena pernah alami? Waktu kelas 11 kemarin, saya pernah juga mengikuti lomba sains dan menang Bu. Lalu guru-guru juga memuji saya di depan kelas. Wah, Rena hebat sekali. Apa yang kamu lakukan untuk bisa menang saat itu, Rena? Saya belajar keras dan bekerja kelompok dengan baik. Saya juga semangat banget sih waktu itu Bu. Baik, kamu punya daya juang dan bisa memimpin kelompok ya? Iya Bu, saya yang mengatur pembagian tugas. Jadi kamu pernah jadi pemimpin tim, lalu menang lomba, dan dipercaya jadi editor. Coba Rena lihat, semua itu bertentangan dengan pikiran negatifmu selama ini. Iya Bu, saya baru sadar. Saya sebenarnya mampu. Cuma saya terlalu fokus pada ejekan dulu. Pikiran buruk dari orang lain itu begitu kuat ya, sampai kamu lupa siapa dirimu. Tapi sekarang kamu mulai melihat bukti-bukti bahwa kamu itu punya kemampuan yang besar, Rena. Iya Bu, saya jadi merasa saya juga punya sisi berharga. Nah, sekarang mari kita pikirkan mungkin langkah kecil yang bisa kamu ambil untuk minggu-minggu pertama ini untuk mulai membuat kembali kepercayaan dirimu. Apakah Rena punya langkah kecil yang bisa Rena lakukan? Saya mau coba latihan bicara di depan cermin dulu Bu, supaya saya mulai terbiasa melihat diri saya dan belajar menyukai diri sendiri. Oke, itu langkah yang bagus. Menurutmu langkah apa yang bisa kamu lakukan selain itu? Saya mau coba ikut bantu di kegiatan rohani minggu depan mungkin. Jadi tim kreatif atau dokumentasi saja di balik layar gitu. Oke, boleh. Itu ada langkah yang sangat bagus. Rena, kamu kembali untuk mengambil peran, tapi dengan cara yang membuatmu merasa nyaman. Iya Bu, saya pikir saya sudah siap untuk mencoba lagi, tapi nggak langsung tampil dulu. Oke, itu sangat boleh. Kamu sedang membangun keberanianmu setahap demi setahap. Satu hal lagi, adakah kegiatan lain yang ingin kamu lakukan? Saya juga mau bikin kolase di kamar. Isinya foto dan kata-kata yang bikin saya ingat kalau saya ini punya nilai, supaya kalau saya mulai down gitu, saya bisa melihatnya lagi. Wah, itu luar biasa. Kolase itu bisa jadi penguat positif untuk kamu. Iya Bu, saya harap itu bisa membantu saya untuk melihat diri saya lebih baik. Oke, Rena, dari obrolan hari ini, Ibu makin yakin bahwa kamu punya kekuatan besar dalam diri kamu. Mulai dari semangat, sampai keberanian untuk mulai berubah. Iya Bu, saya jadi lebih percaya bahwa saya juga layak untuk dihargai. Rena, sebelum kita akhiri sesi hari ini, Ibu ingin mengajak kamu untuk merefleksikan pertemuan kita. Menurutmu apa hal yang paling berarti yang kamu pelajari dari sesi ini? Saya sadar Bu, ternyata saya punya banyak pengalaman positif yang selama ini saya lupakan. Dan ternyata saya punya nilai lebih dari sekedar penampilan. Oke, itu pemahaman yang sangat penting, Rena. Kamu sekarang mulai melihat dirimu secara lebih utuh, tidak hanya dari sisi fisik, tapi juga dari kemampuan dan karakter yang kamu miliki. Iya Bu, saya jadi merasa lebih menerima diri saya sendiri. Nah, dari semua yang kita bahas, langkah konkret apa yang sudah kamu putuskan untuk mulai kamu lakukan dalam minggu ini? Jadi saya mau mulai latihan berbicara di depan cermin.
lalu ikut bantu di tim kreatif acara Rahani minggu depan. Dan di bagian dokumentasi dan desain, terus saya juga mau mulai buat kolase kata-kata positif di kamar saya. Oke, bagus sekali Rena. Langkah yang sangat kuat dan juga bermakna untuk memperkuat rasa percaya dirimu. Dan kamu tidak perlu melalui proses ini sendirian. Ibu akan mendampingi kamu. Kita bisa mengevaluasi perkembanganmu mungkin setiap 2 minggu gitu. Boleh Bu. Oke, sekarang satu hal penting. Dengan langkah-langkah yang kamu sudah buat, apakah kamu merasa lebih siap untuk kembali terlibat aktif dalam lingkungan sosial? Mungkin mulai dari kegiatan kecil seperti dokumentasi atau editor sekolah lagi. Ya Bu, saya lebih siap. Mungkin saya belum berani tampil langsung, tapi saya tidak akan menghindar lagi. Saya mau mulai dari hal yang paling kecil dulu, tetapi konsisten. Itu adalah keputusan yang sangat bagus dan berani. Ibu percaya kamu bisa terus bertumbuh, terus menunjukkan versi terbaik dari dirimu. Nah, sebelum kita akhiri, bagaimana kalau kita jadwalkan sesi selanjutnya 2 minggu dari sekarang, mungkin di hari Rabu begitu Rena? Apakah bisa? Iya Bu, terima kasih banyak ya Bu. Saya bisa, di hari itu saya kosong juga. Oke, baik, Ibu catat ya kalau begitu. Sampai bertemu di sesi selanjutnya Rena. Ibu bangga dengan keberanian dan niatmu. Terima kasih ya Bu, saya juga senang bisa bercerita dan merasa lebih tenang sekarang Bu. Saya permisi dulu.